Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak. Oke, eh, ketemu saya di semester 8. Mungkin semester akhir Anda semua ya. Mudah-mudahan nggak ada semester baru lagi. Ya Pak. Oke, kita ketemu di kuliah marketing web marketing, atau kalau bahas cuma web kayaknya terlalu kecil. Nanti saya lebarin jadi digital marketing gitu ya. Ini saya bahas banyak ilmunya di sini yang bisa Anda aplikasikan nanti setelah keluar dari STIMIK atau mungkin setelah perkuliahan ini gitu ya. Jadi teman-teman diharapkan outputnya dari kuliah ini begitu Anda selesai dari materi kuliah ini, Anda bisa langsung mengaplikasikannya. Jadi ending short-nya itu nanti mudah-mudahan di akhir kuliah Anda bisa dapat subscriber yang banyak di YouTube, Anda bisa dapat follower yang banyak di Instagram gitu ya. Minimal 500 atau syukur-syukur bisa 1000 follower atau subscriber. Nanti metodenya kita sama-sama ngelakuin. Jadi saya bicara nggak cuma tentang nggak cuma tentang ada spam. Nggak cuma tentang teori di sini, tapi ada prakteknya. Prakteknya Anda lakuin sendiri di rumah. Nanti ada tugas-tugasnya yang saya akan berikan. Itu berupa praktek. Jadi tugasnya itu dari tugas 1 sampai ke akhir, itu saling berkaitan, teman-teman. Diharapkan Anda mengerjakannya dengan serius. Jadi output yang saya harapkan Anda bisa dapetin gitu ya. Kenapa sih ngomongin YouTube? Kenapa sih ngomongin Instagram? Karena berkaitan dengan traffic. Karena website itu hubungannya dengan traffic juga. Anda punya website, nggak punya traffic, percuma juga, gitu ya. Jadi kita gimana caranya gathering gitu, traffic supaya apa? Supaya apa yang mau kita marketingkan gitu, apa yang mau kita pasarkan itu bisa bisa tercapai. Gitu. Oke, di dunia ini saya udah bukan di digital marketing, saya bukan sehari 2 hari gitu ya. Saya di 2008 udah nyemplung di sini gitu. Sebelum saya kuliah S2 malah 2008 saya udah nyemplung di sini. Penghasilan saya di 2008 itu bisa sampai 15 juta sebulan. Itu udah stabil gitu ya. 500.000 per hari. Dulu waktu itu gaji manajer masih 7 juta. Jadi saya udah dapetin 15 juta dari sini. 2010 saya berhenti, saya masuk ke kantoran. Di 2 tahun terakhir ini saya balik lagi, balik bukan mindsetnya bukan nyari uang, tapi nyari ilmu baru gitu ya. Apa yang belum saya dapat waktu kan dari 2008 ke 2021 ini pasti banyak perubahan. Tapi secara kerangkanya sih sama-sama aja, cuma metode-metodenya aja yang banyak diperbaharui gitu. Nanti gimana caranya Anda bisa mendapatkan traffic yang banyak gitu ya. Terus gimana caranya suaranya siapa ya? Nah, gimana caranya Anda bisa dapetin traffic yang banyak? Gimana caranya Anda bisa dengan Anda usaha sendiri gitu ya. Anda mau nawarin barang, jasa, ataupun nanti pemikiran gitu ya. Gimana caranya Anda jalan sendiri tapi Anda bisa punya cabang yang banyak gitu ya. Contohnya saya share screen dulu ya. Jadi nah ini contohnya salah satu yang saya lakuin gitu ya. Subjeknya ini pos finansial gitu, tapi di page satunya kalau saya direct ke nama kotanya udah tulisan-tulisan saya udah masuk di page 1. Mulai dari videonya, ini video saya semuanya. Ini tulisannya tulisan saya juga, ini video saya semua nih. Jadi kalau Anda jualan suatu barang gitu ya, kemudian Anda jualan jasa,
gimana caranya munculin di page 1. Nanti kita akan belajar perihal gimana caranya mendatangkan traffic dari cara organik maupun non organik. Kalau organik itu yang seperti saya lakuin gitu ya, dia nggak paid, nggak bayar, kita bisa tampil di page 1 Google, kemudian kita juga bisa ngelakuin dengan cara bayar gitu ya, pakai Google Ads, tapi itu costly, sangat mahal karena nggak cuma nggak cuma 1.000 2.000 gitu budgetnya kalau di Google, itu bisa ratusan atau jutaan, bahkan bisa jadi per sekali kliknya itu di Google kita bisa kena ratusan ribu, tergantung kompetitor kita gitu. Kalau di Google modelnya, kalau kita masang iklan, misalkan kita iklanin kipas angin gitu ya, kemudian kompetitor kita juga masang iklan yang sama di Google Ads, begitu kita bid-nya satu kliknya itu 50.000, tapi kompetitor kita ngasih satu bid-nya itu 55.000, maka nanti yang muncul di page paling atas adalah kompetitor kita gitu ya. Karena apa? Karena dia ngebid lebih tinggi, 55.000. Tapi kalau misalkan Anda nggak mau kalah gitu, Anda naikin lagi budgetnya jadi 60.000, Anda bisa naik ke atas. Tapi kalau misalkan kompetitor Anda naikin lagi, begitu seterusnya gitu ya. Jadi budget yang tertinggi itu yang paling atas. Kerugiannya gitu, jadi makin tinggi budget yang kita keluarkan, maka makin besar cost-nya gitu ya. Biaya kita semakin banyak terkuras. Nanti juga ada metode gimana caranya kita beriklan melalui Facebook dengan budget yang memang sangat minim gitu ya, bisa 2 perak, 5 perak gitu ya, atau bisa 100 perak, 200 perak, atau juga bisa 1.000-an perak gitu ya. Jadi tergantung knowledge-nya kita, tergantung keilmuannya kita gimana caranya retargeting market kita seperti apa. Itu cara-cara yang non organik. Oke, saya share lagi berkaitan dengan materi. Oh ya, berkaitan dengan kuliah ini, saya nggak maksain teman-teman untuk menyaksikan kuliah ini di hari ini gitu ya. Kalau teman-teman nggak sempat, nggak ada masalah, Anda bisa nyaksikan nanti di e-learning di Naba. Nanti di sana saya posting video rekamannya hari ini, video rekamannya, maka di situ nanti Anda tinggal absen. Absennya caranya gimana? Di setiap perkuliahan nanti saya ajukan satu pertanyaan. Nanti pertanyaan itu sebagai absensi Anda. Jadi kalau Anda nonton video ini gitu, kemudian Anda simak pertanyaannya, nanti Anda tinggal jawab aja jawaban Anda. Nah, itu sebagai absen. Kemudian ada juga nilai tugas. Tugas ini harus dilakukan karena ini satu komponen tugas dengan absensi gitu ya. Anda absen di YouTube tapi Anda nggak melakukan tugas, sama juga bohong gitu ya. Maka nilai Anda nggak maksimal. Kemudian berikutnya ada juga kuis. Kuisnya itu setiap pertemuan saya adakan kuis karena emang rule-nya gitu dari Inaba. Kuisnya 5 soal, durasi waktunya sekitar 5 menit, pilihan ganda. Jadi Anda bisa ngerjain, saya kasih waktu pengerjaan dari hari ini sampai Sabtu minggu depan. Tapi waktunya 5 menit aja, Anda tinggal pilih waktu yang available untuk Anda. Saya sarankan saat pengerjaan kuis, Anda mencari internet connection yang bagus gitu ya. Kalau Anda lost di tengah jalan, maka dia akan auto submit gitu. Jadi harap Anda perhatikan. Kemudian di kelas ini ada UTS dan ada juga UAS. Itu jadi komponen nilai. Jadi ada nilainya, ada absen, tugas, kemudian kuis, UTS, dan UAS. Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Pak, untuk absen kan tadi katanya ada pertanyaan dari Bapak. Untuk cara jawabnya gimana Pak nanti? Iya, nanti kan saya masukin di kolom komentar, saya masukin video ini di YouTube. Nanti Anda tinggal akses linknya di e-learning.
Nanti begitu Anda nonton YouTube-nya, Anda tinggal komentar aja jawabannya di kolom komentar YouTube-nya. Nah, itu sebagai absensi, gitu ya. Oke, iya Pak. Pertanyaannya kapan? Ya, kadang saya kasih di awal materi, di pertengahan materi, atau di akhir materi gitu ya. Jadi saya random gitu. Karena percuma juga kalau saya bikin kuliah seperti ini, Anda hadir, tapi misalkan Anda hadir cuma akunnya doang, nggak dengerin apa yang saya bicarakan, ya percuma juga. Jadi saya mikirnya kalau memang Anda ada pekerjaan, ya Anda bisa bekerja. Nanti begitu Anda ada waktu luang, Anda tinggal nyaksin rekamannya. Cuma yang harus diwaspadai adalah tugas dan kuis. Karena tugas dan kuis itu durasinya cuma 1 minggu itu aja. Kalau kuisnya Anda lewat di minggu itu, ya udah nilai Anda angus. Kemudian kalau tugasnya lewat di minggu ini, misalkan deadline-nya Sabtu depan Anda nggak ngerjain, Anda baru ngumpulin 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi gitu ya. Bisa jadi nilai Anda minus gitu ya. Bisa jadi nilai Anda dikurang. Pasti ada punishment dari saya berupa pengurangan nilai. Cuma masalahnya di kuliah ini tugasnya itu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau Anda nggak ngerjain fase satunya nih, tugas pertamanya, maka di tugas berikutnya boleh dipastikan Anda akan sulit mengerjakan. Jadi saya sarankan Anda aktif gitu ya. Saya udah kasih kelonggaran mengenai kuliah dan saya nggak minta Anda untuk mengaktifkan videonya gitu ya. Jadi bebas-bebas saja kuliah saya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya ada, oke. Kalau nggak ada, saya masuk ke pertemuan 1, ini knowing your business gitu. Kita harus tahu bisnis kita, entah itu Anda jualan barang gitu, jualan jasa, atau jualan pemikiran gitu. Kalau jualan pemikiran kayak blogger gitu, jualan pemikiran tuh, jualan isi otaknya dia gitu. Saya dulu juga pernah, di 2008 saya juga pernah jadi blogger juga. Market target saya di Kanada dan di US gitu ya, dan itu saya jual pemikiran saya. Jadi saya harus tahu tuh bisnis saya apa, kemudian target market saya apa gitu, target reader-nya saya apa, target orang yang baca tulisan saya itu gimana klasternya, nah itu harus kita pahami. Nah, ini definisi marketing gitu ya. Menurut si Kotler, Philip Kotler, jadi marketing itu sains dan seni, ilmu keilmuan dan seni untuk mengeksplor, meng-create, delivering value. Jadi intinya dari Kotler sama si American Marketing Association gitu ya, intinya gimana caranya kita memunculkan sebuah value, sebuah nilai dari sebuah bisnis kita untuk ditawarkan kepada target market kita. Jadi value itu penting ya. Kenapa penting? Karena ini nilai ini yang akan kita jual kepada target market kita ya. Ini akan kita jual kepada pelanggan kita. Kita mau jual ini seperti apa? Itu tergantung dari value-nya. Kalau value-nya itu bagus gitu, value-nya itu bisa menghasilkan keuntungan buat target market kita, maka itu akan memudahkan kita dalam mentransfer itu, gitu ya. Memudahkan kita untuk melempar itu ke target market. Tapi kalau misalkan value-nya ini buruk, gitu ya, dibandingkan kompetitor kita masih lebih baik kompetitor kita, ya kita akan kesulitan nanti di jalan ya, kesulitan saat membuat strateginya, kesulitan untuk mengeksekusinya gitu ya. Karena apa? Karena value-nya nggak muncul atau value-nya udah di-grab sama kompetitor kita. Nah, ini kalau kita adu gitu ya, antara tradisional dan digital gitu, sebenarnya dua-duanya sama ya. Goals-nya adalah dia memelihara dan ningkatin customer base gitu ya. Kalau di tradisional gitu, dia gimana caranya orang banyak datang gitu. Kalau orang-orang etnis tertentu gitu, dia bisa jual barang lebih murah. Kenapa dia jual barang lebih murah gitu? Karena dia memperkecil profit yang dia dapetin. Tujuannya apa dia memperkecil profit yang dia dapetin? Dia beranggapan dengan banyaknya customer,
itu akan lebih baik ketimbang banyaknya profit yang didapat, gitu ya. Jadi dengan customer base yang banyak, itu ada potensi untuk mendapatkan repeat order ke depannya. Cuma kalau di digital gitu ya, itu juga bisa dilakukan, tapi lebihnya digital itu di target marketnya dia bisa lebih segmented. Kayak kita iklan di Facebook gitu ya, atau iklan di Instagram, atau iklan di di Google gitu ya. Kita bisa segmented gitu ya, kita bisa segmented ke location gitu ya. Misalkan kita punya usaha di satu tempat, di titiknya misalkan di satu tempat, satu daerah, kita bisa masarin di area yang memang jaraknya 3 kilometer misalkan dari lokasi tempat usaha kita. Itu bisa dilakukan di digital gitu ya. Di Facebook kita bisa range gitu ya, kita bisa tick location tempat usaha kita, maka iklan yang kita tayangkan hanya di range yang kita mau aja. Misalkan di 3 kilometer, di 1 kilometer, atau di 10 kilometer, di range itu. Di luar itu, maka dia nggak akan dapat iklan kita. Tujuannya apa? Tujuannya biar nggak terbuang percuma gitu ya, iklan yang kita tawarkan. Jadi misalkan Anda jualan gado-gado katakanlah, tapi Anda pasarkan seluruh Indonesia gitu ya. Kemudian begitu ada yang beli ada dari another pulau gitu ya, dari pulau yang lain. Yang percuma aja gado-gadonya gitu. Dikirim juga bakal basi gitu ya. Jadi kalaupun dia ngelihat iklan kita, mungkin aja dia beli, tapi barangnya nggak fresh lagi, atau mungkin juga dia ngelihat tapi nggak beli. Gitu ya. Jadi percuma aja iklan yang kita tawarkan. Lebih baik kita optimalkan di range area yang memang bisa mensupport dari bisnis kita. Itu yang lebih baik. Jadi spend uang yang kita berikan, spend uang yang kita keluarkan untuk marketing gitu, itu akan lebih sedikit low cost gitu ya. Misalkan di jarak 3 kilometer itu populasinya ada 1.000 orang, maka dioptimalkan kepada 1.000 orang itu. Itu akan lebih baik ketimbang populasi lebih besar, tapi produk kita nggak support. Yang kedua, bisa diukur secara akurat. Anda iklan di Facebook, misalkan, Anda bisa ngukur tuh berapa orang yang ngeklik iklan Anda, berapa orang yang masuk ke page Anda, berapa orang yang registrasi, itu Anda bisa Anda bisa hitung gitu, Anda bisa lihat, Anda bisa tahu berapa jumlahnya. Atau juga Anda iklannya berupa misalkan video gitu ya, video durasinya 1 menit. Maka orang yang nonton iklan Anda itu bisa dipantau gitu ya. Berapa orang yang nonton video Anda selama 5 detik, selama 10 detik, selama 15 detik, atau selama 1 menit. Jadi bisa kelihatan gitu ya dengan cara digital. Lain halnya dengan tradisional, nggak ketahuan gitu. Ada punya punya sales banyak gitu, Anda melakukan canvassing gitu, nggak tahu tuh performa sales-nya kayak gimana. Apakah dia cuma muter-muter komplek doang gitu, atau dia ada interaksinya, ada ngobrolnya. Kalaupun ada ngobrolnya dengan target market, ngobrolnya berapa lama? 1 menit, 2 menit, 3 menit, obrolannya apa gitu ya. Gimana cara ngobrolnya? Senyum atau enggak waktu ngobrol? Kemudian target marketnya merasa nyaman nggak ngobrol sama sales Anda gitu ya. Tapi kalau di digital itu bisa kita lihat, itu bisa kita ukur gitu sampai performa iklannya, kemudian performa landing page-nya. Landing page nanti kita akan bicara tentang landing page di pertemuan berikutnya ya. Kemudian kita bisa lihat performa webnya, bahkan ada tools yang bisa ngukur nih pergerakan mouse ini arahnya di mana aja ya. Apakah di tengah ngumpul di sini, atau di pinggir atas kiri, atas kanan, kanan bawah, kiri bawah, atau tengah bawah gitu ya. Maka itu bisa kita lihat kalau kita placement iklan di sana di website kita, maka potensi-potensi orang mengarahkan mouse-nya itu adalah maka spot itu adalah spot yang memang bisa kita up harganya. Bisa kita naikin harganya. Karena apa? Karena mayoritas dari orang yang mengunjungi website kita mengarahkan mouse-nya misalkan ke kanan atas misalnya. Maka di situ adalah spot yang paling mahal. Tapi kalau misalkan ada di kiri bawah itu
jarang diarahkan kursornya ini, maka bisa jadi itu jadi pilihan yang paling murah. Dengan gitu kita bisa menggrab semua market tuh dari orang yang bakal masang iklan di website kita gitu ya. Misalkan dia dia punya budgetnya low gitu ya, ya udah lu bisa pasang iklan di tempat gua, tapi di spot yang memang arah kursornya itu jarang orang masuk ke sana gitu. Tapi misalkan ada orang yang punya budgetnya besar, oh ya udah, nih saya punya spot yang bagus di sini nih. Ada dari 5 juta orang yang mengunjungi website saya, maka sekitar 4 jutanya gitu, orang mengarahkan kursornya ke kanan atas gitu kan, seperti itu. Di digital itu bisa dilakukan dan memungkinkan. Nah, ini value yang tadi saya bicara gitu. Jadi penting kita melihat value dari apa yang mau kita tawarkan, mau itu barang, jasa ataupun pemikiran ya, isi otak kita yang kita tulis dalam bentuk artikel. Karena kalau kita nggak punya value-nya gitu, kita nggak punya nilai lebihnya, maka boleh jadi Anda nggak akan target market kita nggak akan tertarik gitu ya. Sama seperti saya ngajar seperti ini gitu. Kalau saya nggak bisa memunculkan value dari mata kuliah ini gitu, boleh jadi Anda nggak akan tertarik gitu ya. Atau Anda nggak akan tertarik nyimak gitu. Makanya saya coba memunculkan value berupa apa? Berupa misalkan tadi yang di awal saya bilang gitu ya, di akhir semester Anda bisa punya YouTube dengan subscriber ratusan atau mungkin nanti bisa sampai 1.000 gitu ya, atau nanti Anda punya follower di Instagram ratusan atau mungkin nyampe 1.000 follower. Nah, itu value yang saya tawarkan. Supaya apa? Supaya Anda tertarik dengan kuliah ini. Itu namanya strategi juga. Kemudian digital marketing itu mendorong terciptanya permintaan. Jadi kita bisa narik orang, membentuk mindset orang supaya dia needs dengan apa yang kita tawarin. Mau itu tadi barang, jasa, atau pemikiran. Jadi sebuah merek di internet dapat memperoleh value dalam bentuk waktu, perhatian, dan dukungan dari konsumen. Jadi belum lama ini, belum ada sebulan gitu, saya ditelepon sama salah satu lembaga survei. Dia minta saya untuk memboosting orang politik gitu ya. Jadi orang politiknya ini memang kurang kurang terdengar, tapi mau dipromokan sebenarnya, di range 2002 sampai 2004. Tujuannya apa? Tujuannya supaya apa? Supaya target market si politisinya ini bisa attention, bisa aware terhadap orang ini gitu ya, terhadap si person ini gitu ya. Jadi begitu dia aware, begitu dia attention gitu, dia memberikan perhatian, harapannya begitu ada pemilihan maka dia akan dipilih sama target marketnya. Jadi gitu. Jadi memang penggunaan digital marketing ini sampai tahun ini gitu atau mungkin 10 tahun belakangan ini udah bukan cuma perihal barang atau jasa aja gitu ya, bukan cuma nawarin produk gitu ya, bukan cuma jual jasa aja, tapi juga jual pemikiran. Itu yang dilakukan sama politisi-politisi. Jadi dan ini sudah berlangsung lama. Itu kenapa sosial media kita jadi riuh gitu ya. Karena apa? Karena di situ ada peran orang-orang digital marketer yang memang mempackage itu menjadi sesuatu yang produk digital gitu. Kemudian berusaha untuk membentuk suatu opini tertentu. Kemudian untuk user value dapat ditambahkan bisa bentuknya hiburan, pendidikan, utilitas supaya apa? Supaya meningkatkan loyalitas di antara penggunanya. Jadi pentingnya engagement gitu. Begitu kita dapat traffic dari mereka, maka kita harus entertain mereka. Apakah itu kita kasih knowledge lebih gitu ya, ataukah kita kasih tergantung apa yang kita jual ya. Kalau misalkan saya seorang dosen gitu ya, gimana caranya menarik mahasiswanya, berarti saya menghadirkan sesuatu yang sesuai dengan target market saya.
gimana caranya membuat sesuatu yang memang mahasiswanya menarik gitu ya. Dia jadi pay attention, jadi aware terhadap apa yang saya tawarkan, sehingga muncul loyalitas nanti di mindset mereka. Gitu. Nah ini 4P yang harus diperhatikan dalam marketing gitu ya. Ada produk, price, place, dan promotion. Jadi produk itu bisa varietasnya, quality-nya kayak gimana, desainnya seperti apa, features-nya, brand name, package, services-nya kayak gimana gitu. Kemudian dari sisi price-nya gimana list price-nya? Pilihan harganya ada variasinya atau enggak? Ada diskonnya atau ada allowance-nya atau enggak? Kemudian payment period-nya gimana gitu ya? Apakah bisa dicicil 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu? Atau ada credit term-nya misalkan pilihan term-term dari pencicilannya kayak gimana? Kemudian dari sisi place, tempat, channel-nya kayak gimana, coverage-nya tadi saya udah singgung coverage gitu ya, jualan tadi gado-gado. Assortment, location, gitu, inventory, transportation, logistik, nah itu kan harus pikirkan. Kemudian promotion-nya mulai dari ads-nya, ataukah kita tadi Anda mau traffic-nya organik atau non organik. Kalau Anda mau organik ya berarti non ads gitu yang kita lakuin. Tapi kalau mau organik ya udah kita pakai ads gitu ya. Kemudian personal selling, sales promotion, PR-nya kayak gimana, public relations-nya seperti apa. Jadi 4P marketing mix ini yang harus kita pikirkan nih sebelum kita melakukan strategi marketing. Ini penjualan versus pemasaran. Gitu ya. Kalau penjualan mindset-nya ya kayak yang dilakukan sama yang dilakukan selama ini gitu ya, mulai dari pabrik, di production, kemudian produknya ada, kemudian ada penjualan dan promosi, kemudian dia dapat laba penjualan. Tapi kalau pemasaran gitu ya, dia mulai dari pasar, dia grab needs-nya pasar seperti apa, kemudian dia bikin pemasarannya yang terintegrasi, kemudian dari situ bisa dapat laba dari kepuasan pelanggan. Ini teorinya Dave Cavey juga ya di bukunya yang e-business kalau nggak salah, push dan pull market, ini teorinya kayak gitu. Nah ini sebelum kita masuk memasarkan gitu ya, kita harus tahu nih target market kita di mana gitu ya. Kalau target market kita seluruh dunia gitu ya, seluruh negara gitu, maka kita harus tahu gambarannya. Kita harus tahu gambaran dari target market kita. Kalau kita bikin digital marketing gitu ya, kita harus tahu internet users, pengguna internet dari masing-masing negara tersebut gitu ya. Kita mau masuk ke mana gitu. Kalau di sini yang di bawah 50% itu ada Southern Asia, ada beberapa negara Afrika, di Middle Eastern, kemudian di Western Afrika juga masih di bawah 50%. Sementara other country itu, ada negara itu sudah di atas 50%, ada yang 60%. Di Southern Eastern Asia itu udah 69%. Di Indonesia sendiri udah di atas 70%. Nah, kalau kita mau masarkan lewat sosial media, kita harus juga tahu tuh, populasi dari pengguna sosial media di masing-masing negara seperti apa gitu ya. Jangan sampai kita ambil pilihan memasarkan lewat sosial media gitu, tapi kita masuk marketnya misalkan di Afrika gitu. Afrika, Middle Afrika ini cuma 8% ya. Begitu kita masuk ke Middle Afrika, kemudian kita mengambil promotionnya di sosial media, maka cuma 8% yang lihat. 8% dari internet users yang ada di negara tersebut. Jadi percuma aja gitu ya. Kalau menurut saya, kalau Anda mau ngambil model seperti ini, cari model yang lain aja, jangan sosial media. Cari yang base-nya besar gitu ya. Nah ini secara kelas di dunia, Facebook masih menempati urutan pertama sebagai user, pengguna terbesar gitu ya, di dunia. Kemudian kedua YouTube, ketiga WhatsApp gitu. WhatsApp nggak tahu nih ada update terbaru atau nggak semenjak dia ngumumin ada
ada rules barunya kan banyak orang yang daftar ke aplikasi lain. Kemudian ada FB Messengers, ada Instagram, WeChat, TikTok, dan segala macam. Nah, ini juga penting nih, cara target market kita mengakses internet itu sangat mempengaruhi. Karena apa? Karena nanti desain konten yang kita buat harus available dengan device yang target market kita dapatkan, akses gitu ya, yang dia punya gitu ya. Jadi jangan sampai kita desainnya untuk mobile, marketing kita, kemudian ternyata target market kita banyak menggunakan PC, desktop misalkan, nggak nyambung nanti. Begitu dilihat gambarnya kurang bagus, kurang menarik gitu ya. Nanti kita harus tahu jadi target market kita aksesnya pakai apa dan berapa besar di sana. Nah, kalau di Indonesia dari 274 juta gitu ya, internet users-nya udah 202 juta, udah 73,7%. Ini menurut data Hootsuite. Sebenarnya di PUBG itu setahu saya udah 80% ya internet user di Indonesia. Kemudian mobile connection-nya udah 125,6%. Jadi dari total populasi mobile connection-nya itu di atas itu gitu ya. Bisa jadi satu orang bisa megang lebih dari satu device ya. Yang aktif di sosial media ada 170 juta. Jadi udah ada 61,8%. Jadi kalau misalkan kita target market di Indonesia, memasarkan dengan sosial media cukup efektif. Karena apa? Karena populasinya itu udah 61% dari internet users. Nah, device ownership-nya mayoritas adalah gadget gitu ya, mobile phone atau mungkin smartphone gitu ya. Kalau Anda mau masuk ke laptop, desktop, or komputer bisa juga marketnya 74%, tapi lebih besar di mobile atau smartphone. Gitu. Jadi kalau ada yang lebih besar, kenapa cari yang lebih kecil gitu? Logikanya seperti itu. Daily time-nya di Indonesia dia bisa ngabisin 8 jam, hampir 9 jam di internet, sementara di TV itu hanya 2 jam, 2,5 jam atau 3 jam. Mungkin ini satu sinetron aja nih di TV. Jadi kalau kita mau memasarkan suatu barang, target market kita adalah orang-orang yang menggunakan internet, gitu ya. Kemudian usia-usia orang yang memang aktif dengan internet, ya udah masuk aja ke internet. Kenapa? Karena dia mengakses lebih banyak ya, hampir 9 jam per harinya ditimbang media-media lainnya. Apa yang dia buka? Ya dibuka di Google, Detik, YouTube, Kompas, Tribun. Dan Tribun ini luar biasa ya. Tribun News ini masuk nyodok ke posisi kelima nih. Jadi memang kalau yang saya lihat dia punya strategi SEO-nya yang memang unggul ya dibanding kompetitor lainnya. Kalau dilihat dari kualitas berita mungkin bisa jadi situs lain lebih baik ya. Tapi kenapa dia bisa nyodok traffic-nya lebih besar ketimbang situs lain, ya itu karena strateginya dia lebih baik ketimbang situs yang lain gitu ya. Dibandingkan Liputan 6, dibandingkan CNN Indonesia gitu ya, pasti orang atau Anda gitu lebih banyak kenal ini Liputan 6 atau CNN Indonesia ketimbang Tribun News. Tapi realnya, faktanya adalah Tribun News lebih banyak visitornya. Itu bisa Anda lakukan juga gitu ya, punya strategi search engine optimization. Nah, ini proporsi penduduk Indonesia berdasarkan rentang usianya. Ini ada Gen Z. Gen Z ini terbesar 74,93%. Orang yang lahir di tahun 97 sampai 2012. Generasi milenial, orang yang lahir di tahun 81 sampai 96 dan seterusnya. Jadi begitu kita punya produk, barang, jasa ataupun pemikiran gitu ya, entah itu tulisan atau Anda nanti jadi politisi gitu, Anda harus lihat nih target market Anda di mana gitu ya. Apakah orang yang lahir dari tahun 65 sampai tahun 2012 gitu ya, atau Anda targetnya
orang yang lahir di tahun sebelum tahun 1945 gitu ya. Teknik-tekniknya beda gitu. Cara kita bicara, cara kita nyapa gitu, itu beda. Beda banget gitu ya. Kalau misalkan orang yang ada di Gen Z itu, dia lebih lebih senang yang praktis ya, lebih senang hiburan gitu ya. Lebih senang ya itu sesuatu yang apa, eee kreatif gitu ya. Makanya nggak aneh kalau misalkan TikTok itu booming gitu ya, karena, banyak orang di apa, yang di Gen Z ini, Gen Z gitu ya, orang yang lahir di 97 sampai 2012 gitu ya, itu, eee, sebagai user-nya karena memang, eee, kalau orang di TikTok kan tiap hari dia mikirin gimana, caranya membuat konten yang menarik gitu ya, yang bisa meng-attract banyak orang. Nah, itu sesuai dengan, rentang pemikirannya. Beda juga dengan yang milenial, beda juga yang Gen X, baby boomer gitu ya. Post Gen Z atau pre-boomer itu beda-beda. Nah, ini traffic, berdasarkan device, usia, dan juga gender. Nah, banyak orang yang ternyata di Indonesia itu banyak orang yang menggunakan YouTube ya. Kalau di dunia itu lebih banyak orang menggunakan Facebook. Tapi kalau di Indonesia banyak orang menggunakan YouTube. Jadi memang YouTube salah satu strategi yang cukup efektif ya untuk mendatangkan traffic gitu ya. Makanya kalau saya bikin strategi marketing itu selalu ada tulisannya dan juga ada videonya gitu ya. Saya bisa untuk satu produk saya bisa bikin video ratusan atau ribuan gitu ya, di YouTube. Nanti saya akan share juga caranya seperti apa. Dan juga ada tulisan juga, ratusan dan ribuan tulisan gitu ya. Karena asumsi saya kalau satu tulisan dibaca satu orang, nanti target market saya berapa misalkan. Saya menarget ada 1.000 orang yang membaca gitu ya. Asumsi saya kalau satu tulisan satu orang, maka saya harus buat 1.000 tulisan. 1.000 tulisan, maka target market yang yang saya capai sesuai gitu ya. Syukur-syukur satu tulisan bisa dibaca 2 orang, maka itu kan ada add value-nya. Sama juga dengan video gitu ya. Jangan ngarepin Anda bikin satu video, kemudian video itu langsung booming gitu ya, ditonton sama ribuan orang. Nggak gitu pemikirannya. Kalau Anda main traffic organik adalah pikirannya satu konten adalah satu viewer gitu ya. Jadi kalau Anda mau bikin 1.000 viewer, maka Anda bikin 1.000 konten gitu. Jadi makin brutal Anda main di organik, maka makin peluang suksesnya semakin besar. Framework-nya kayak gimana? Gini gitu. Framework-nya mindset-nya adalah yang dituju adalah penjualan, sales gitu ya. Caranya gimana bisa tradisional atau digital. Saya akan bahas digitalnya aja. Di digital metodenya ada ads dan non ads. Kalau ads itu apa? Kalau non ads itu apa? Nah, kalau non ads itu adalah organik. Tadi sudah saya bahas. Bisa pakai website, bisa pakai blog, bisa pakai Facebook, bisa Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, YouTube. Nah, ini metode-metodenya. Cuma syaratnya untuk main di organik adalah kita harus punya kekuatan konten gitu ya. Tadi saya bilang itu kalau mau brutal kayak gitu. Jadi kalau target market kita 1.000, kita buat 1.000 konten. Gitu. Kemudian kita harus konsisten. Gitu. Kemudian kita harus ada engagement. Itu penting ya kalau di organik itu engagement. Kemudian kita harus tahu nih algoritma dari website seperti apa, dari Google seperti apa, dari Facebook, dari Instagram, dari TikTok gitu, dari YouTube, kita harus tahu algoritmanya. Kalau misalkan kita break the rule dari algoritmanya, bisa jadi ya nggak ada yang nonton juga gitu ya. Konten kita terpendam di bawah gitu ya. Atau mungkin malah di-delete juga dari media tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sabar. Karena organik ini nggak Anda buat hari ini besok langsung banyak traffic, nggak kayak gitu ya. Bisa jadi Anda buat hari ini, 3 bulan kemudian baru datang banyak traffic-nya, atau 1 tahun kemudian ada traffic-nya. Atau mungkin Anda buat hari ini, besok udah banyak yang datang, banyak traffic-nya bisa juga. Gitu. Nggak bisa diprediksi kalau traffic di organik. Cuma kalau di organik ini, keunggulannya adalah no limit time gitu ya. Jadi waktunya nggak terbatas. Anda buat konten hari ini, maka itu akan terus berlaku sepanjang konten Anda masih ada di internet.
Jadi sepanjang konten Anda masih ada di internet, maka potensi traffic itu masih terbuka gitu ya. Lain halnya dengan ads gitu. Kalau ads itu yang non organik, begitu Anda pasang iklan hari ini, maka traffic-nya akan banyak. Tapi begitu iklannya udah habis, durasinya, budgetnya udah nggak ada, maka saat itu juga traffic Anda akan stop di situ dan nggak akan ada traffic lagi. Kecuali nanti begitu traffic yang masuk ke Anda itu Anda rekam ya, Anda record, Anda punya database-nya, setelah itu Anda retargeting lagi gitu. Itu bisa dilakukan. Jadi kalau non ads, non organik gitu, Anda bisa pakai Google Ads, Facebook Ads, kemudian Instagram Ads, TikTok Ads, influencer gitu. Yang lagi marak saat ini adalah endorsement. Kemudian ada email marketing, WhatsApp marketing, atau Anda pakai affiliate. Affiliate ini jasa orang pihak ketiga yang memasukkan apa yang Anda tawarkan. Tapi nanti begitu ada terjadi penjualan, maka yang memasarkan itu bisa dapat komisi dari total penjualan yang dia lakukan. Kemudian untuk melakukan non ads, ini harusnya ini ads nih, ini non ads. Untuk melakukan yang non organik ini adalah Anda yang pertama harus punya budget, uangnya harus ada gitu ya. Anda harus planning tuh budgetnya sekian mau dipakai buat apa aja. Gitu ya. Kemudian harus ada ilmunya gitu ya. Anda punya uang nggak punya ilmu, ya duitnya Anda hambur-hamburin gitu aja gitu ya. Anda bisa jadi Anda pasang iklan tapi nggak ada yang datang. Anda pasang iklan tapi trafficnya nggak ada, percuma juga gitu ya. Kemudian yang ketiga harus tekun, yang keempat harus update. Anda harus tahu tuh yang terbarunya seperti apa. Yang making strategi itu yang pertama kita harus bicara tentang value dan brand gitu ya. Tadi kita udah bicara value di awal. Kemudian tujuan marketing strategi itu ada 4 faktor yang mengaruhi. Ada environment, ada business, ada customer, ada competitors. Nah, environment itu kita harus analisis tuh politiknya, ekonomiknya, sosialnya, teknologinya gitu ya. Kemudian legalnya seperti apa, environment-nya seperti apa. Nah, itu kita harus analisis di sisi environment-nya. Kalau kita masuk di suatu daerah atau suatu negara gitu, kita harus analisis sisi pestolnya itu tadi. Kemudian untuk memahami bisnis, ini ada brand pyramid temple gitu, mulai dari feature-nya kayak gimana, function-nya seperti apa, emotional benefit-nya seperti apa, kemudian brand product personalnya seperti apa. Nanti di atasnya itu akan ada brand ID yang akan Anda jual kepada target market Anda. Kemudian kita harus tahu juga customer kita kayak gimana. Kita harus sudah siapin nih customer journey-nya gitu ya. Map-nya kayak gimana gitu. Nih ada map. Mulai dari dia pertama aware gitu ya, dia ngeliat tulisan kita, dia ngeliat video kita, kemudian ada engagement di sana, ada interaksi, kemudian dia melakukan subscribe, misalkan udah subscribe, baru kita convert ya menjadi sesuatu yang punya nilai. Kan tadi ujung-ujungnya kan value ya, ujung-ujungnya uang gitu ya, ujung-ujungnya profit yang harus kita harapkan. Nanti kalau dia udah di-convert, dia pakai apa yang kita tawarkan, gitu, dia menggunakan apa yang kita tawarkan, baru bisa di-targeting ya, bisa di-excite, bisa retargeting dan segala macam. Jadi kita harus pikirin customer journey. Dan terlalu panjang juga customer journey-nya, nanti dia akan boring juga gitu ya. Nanti di awal tuh harus ada upaya memilah-milah mana yang potensi, mana yang enggak di customer kita. Dan berikutnya kita harus tahu kompetitor kita. Kompetitor kita punya value apa? Kompetitor kita punya kelebihan apa dibanding kita? Nah, itu kita harus bikin strateginya untuk apa? Untuk memunculkan value yang kita tawarkan gitu. Jangan sampai Anda menawarkan suatu value yang udah ditawarin sebelumnya. Jadi ada existing kompetitornya, existing kompetitor Anda sudah menawarkan suatu barang gitu ya dengan value tertentu, begitu dia udah jalan lama, Anda masuk menawarkan value yang sama gitu ya. Potensi Anda berkembang itu akan semakin kecil dibanding kompetitor Anda. Ini ada tools bisnis model canvas. Minggu depan mungkin akan saya bahas gitu ya.
gimana caranya mengetahui lingkup bisnis kita. Kita bicara tentang value proposition, target marketnya, partner seperti apa, gimana cara gathering revenue, cost structure-nya seperti apa gitu ya. Ada case study-nya juga Lemonade dari Kelly Lemonade Stand gitu. Ada juga business model canvas-nya McD, dan ada Pesto Analysis. Kayak gitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, Anda diminta membuat tugas. Tugasnya ini buat akun Gmail. Saya stop dulu bentar. Nah, saya stop record-nya.